Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reginald Alvin Yulistia. Saya dari kelas 3C ingin mempresentasikan sebuah mata kuliah sistem operasi yang berjudulkan multiprogramming dan multitasking, yang dimana operasi sistem sangat banyak variasinya secara internal. Yang dimaksud adalah variasi di sini bisa kita contohkan seperti Linux dan Windows yang memiliki fungsi atau beberapa fungsi internal, dan di antara dua operasi sistem tersebut memiliki kesamaan antar operasi sistem, yaitu multiprogramming dan time sharing atau yang biasa disebut multitasking. Lalu di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu multiprogramming. Di sini yang dimaksud multiprogramming adalah kemampuan sebuah operasi sistem dalam menjalankan banyak program atau beberapa program dengan hanya satu CPU. Lalu single user atau satu pengguna dalam suatu keadaan tidak bisa membuat sebuah CPU atau sebuah I/O device sibuk dalam waktu yang bersamaan, karena saat satu user menjalankan sebuah program, maka di situ CPU akan menjalankannya sampai selesai. Jadi di sini CPU hanya bisa menjalankan dan menyelesaikan satu tugas saja. Lalu multiprogramming meningkatkan kerja CPU dengan mengorganisir sebuah pekerjaan, yaitu sebuah kode dan data. Jadi itulah kenapa CPU hanya bisa menjalankan satu saja sebuah perintah atau pekerjaan. Di sini adalah gambarnya atau ilustrasinya, yang dimana di sini kita memiliki job pool atau sebuah kolam atau wadah sebuah tugas. Di sini ada job 1, job 2, job 3 dan seterusnya. Lalu di sini bisa kita lihat sebuah memori yang dimana operasi sistem mengelompokkan atau mengurutkan job-job tersebut. Jadi di sini tidak bisa menjalankan langsung 7 job, melainkan diurutkan dulu dari job 1 hingga seterusnya dan dikerjakan satu persatu hingga selesai. Jadi di sini tidak bisa mengerjakannya secara langsung karena di sini kita memiliki memori yang terbatas. Bisa dilihat dengan memori 512 MB, di sini kita bisa hanya menjalankan 4 job. Lalu selanjutnya, sistem multiprogramming itu sendiri menyediakan lingkungan di mana berbagai sumber daya sistem, misalnya CPU, memori, dan perangkat periferal, yang dimana digunakan secara efektif, tetapi tidak menyediakan interaksi pengguna dengan sistem komputer. Di ini multiprogramming tidak bisa menginteraksikan antara user satu dengan user lainnya. Lalu kita lanjut. Di sini kita membahas topik yang kedua, yaitu multitasking atau time share. CPU menjalankan beberapa pekerjaan dengan cara bergantian di antara beberapa pekerjaan yang dijalankan tersebut, tapi hanya bisa menjalankan satu saja, seperti multiprogramming tadi. Nah, pergantian itu tadi terjadi begitu sering atau sangat sering,
sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program saat sedang berjalan. Jadi di sini saat menunggu tugas itu selesai, di sini pengguna atau user bisa berinteraksi dengan program yang dijalankan atau yang sedang berjalan. Lalu time sharing atau multitasking membutuhkan sebuah interaktif sistem komputer yang dimana menyediakan komunikasi langsung antara user dan sistem. Di sini kita mengambil contoh Windows ya. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi langsung antara user dan sistem, jadi di saat user menyalakan komputer, di situ akan tampil operasi sistem. Nah, user tadi bisa langsung berinteraksi dengan sistem dengan cara menjalankan perintah atau menjalankan beberapa perintah secara bersamaan. Lalu, sebuah time sharing atau multitasking operasi sistem mengizinkan beberapa user untuk berbagi komputer secara simulasi. Nah, di sini sedikit berbeda dengan multiprogramming, yang dimana multiprogramming hanya bisa menjalankan atau mengatur satu user dengan sistem. Nah, di sini multitasking atau time share mengizinkan atau membolehkan beberapa user untuk saling berbagi komputer. Di sini kita langsung saja lihat contohnya. Di sini ada user 1, user 2, 3 dan user 4. Dan di sini bisa kita lihat kita memiliki time share system atau sebuah komputer dengan sistem time share. Nah, yang dimaksud berbagi komputer secara simulasi, di sini setiap user tidak menyangka atau tidak tahu bahwa mereka sedang berbagi komputer. Di sini bisa kita lihat user 1 menganggap sistem ini adalah milik dia. User 2 menganggap sistem ini milik dia, dan begitu juga dengan user 3 dan 4. Tapi yang terjadi yang sebenarnya adalah satu komputer saling berbagi dengan 4 user. Kenapa itu bisa terjadi? Karena user 1 saat menjalankan atau mengeksekusi sebuah program atau tugas, lalu tugas itu akan diteruskan ke CPU dari time share system tadi dan dijalankan secara cepat, sehingga ketika user 2 atau 3 atau 4 menjalankan perintah lagi, maka bisa dilakukan karena pergantian tugas itu sangat cepat dan bisa langsung atau bisa memungkinkan untuk menjalankan beberapa eksekusi. Lalu selanjutnya, menggunakan penjadwalan CPU dan multiprogramming untuk menyediakan setiap pengguna sebagian kecil dari komputer time share. Jadi di sini tadi pengguna atau CPU menjadwalkan sebuah multiprogramming agar user 1 dan yang lainnya bisa menjalankan sebuah program atau perintah, karena di sini menyediakan setiap pengguna dari komputer time share. Lalu setiap pengguna memiliki setidaknya satu program yang terpisah di memori. Jadi seperti gambar ini tadi, pengguna-pengguna tersebut akan dikelompokkan tugas-tugasnya, maka akan bisa dijalankan secara bergantian. Kita lanjut. Program yang dimuat ke dalam memori dan menjalankannya disebut proses.
Jadi tugas-tugas yang mereka jalankan ini yang dijalankan oleh user 1, 2, 3, dan 4 akan dijalankan oleh timeshare system, dan penjalanan atau pemrosesan tersebut disebut proses. Cukup sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.